Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Diah Astika di Expose, lebih dekat lebih santai, di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dan kali ini kita akan berbincang dengan lazisme, dengan tema lazisme memberi untuk negeri. Pemirsa, sebuah riset menunjukkan bahwa kaum muda sebanyak 60,87% generasi muda Indonesia melakukan sedekah melalui digital begitu. Metode bersedekah yang dipilih oleh kaum muda kebanyakan adalah sosial media berupa penggalangan dana. Hal ini bisa saja menjadi catatan bagi lembaga pengelola zakat dan sedekah untuk bisa adaptif dengan teknologi, termasuk berderma secara digital. Dan hari ini kita akan berbincang dengan lembaga yang mengelola zakat dengan manajemen modern, lazisme. Apakah lazisme juga sudah beranjak pada media digital dalam pengelolaannya? Kita akan ngobrol lebih dekat lagi dengan para narasumber kita hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, yang pertama ada Direktur Eksekutif Lazisme Kota Pekalongan. Ada Bapak Sugeng Sutikno SPD. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita juga kehadiran Kepala SMK Muhammadiyah Pekalongan, ada Ibu Lis Triati Nur, SH SPD MSI. Selamat datang Ibu di Expose. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, langsung saja kita mulai perbincangan ini gitu ya. Boleh dijelaskan mungkin agar pemirsa lebih kenal lagi dengan lazisme. Apa itu sebetulnya lazisme, Bapak? Jadi lazisme adalah lembaga amil zakat tingkat nasional yang mana ini dikelola oleh Ormas, yaitu Perserikatan Muhammadiyah. Kami berdiri dari tahun 2002. Kemudian tagline kami adalah memberi untuk negeri, berkhidmat untuk pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu dengan dana ZIS yang kami kelola untuk produktivitas dari mereka, meningkatkan ekonomi, kemudian mengurangi kebutuhan dan menambah kesejahteraan dari masyarakat. Wah, baik, itu tentang lazisme begitu. Kira-kira bagaimana kalau latar belakang terbentuknya lazisme di Kota Pekalongan sendiri, Pak? Untuk lazisme di Kota Pekalongan ini memang berdiri sudah cukup lama, setahun sejak di pusat, pimpinan pusat mendirikan lazisme, maka di Pekalongan sudah berdiri kurang lebih tahun 2003. Dasar pemikirannya yaitu dengan ekonomi dari masyarakat yang masih pada saat itu ya terpuruk, kemudian pendidikan yang juga masih taraf pendidikan rendah, keadilan sosial ya belum merata, maka tergeraklah kami karena di pimpinan pusat itu sudah berdiri lazisme, maka pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan juga mendirikan lazisme di tingkat Kota Pekalongan ini. Kemudian dari mana pendanaannya? Tentunya dari pendayagunaan dana ZIS yang kita peroleh, kemudian kita daya gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dari masyarakat Kota Pekalongan ini. Baik, nah untuk kegiatan lazisme sendiri, boleh mungkin sedikit dikasih tahu Bapak apa saja sih kegiatan lazisme begitu? Jadi lazisme ini punya beberapa pilar atau program utama, di antaranya adalah pemberdayaan ekonomi. Tentunya di sini adalah ekonomi lemah ya yang kita berdayakan supaya bisa mampu lebih bagus lagi. Kemudian pendidikan, ini terkait dengan Ibu Lis, Ibu Kepala SMK Muhammadiyah, bahwa lazisme juga memberikan bantuan berupa beasiswa, baik itu beasiswa Mentari maupun Sang Surya, serta Save Our School, School Kit dan lain sebagainya, yang mana ini ditujukan kepada sekolah-sekolah baik di tingkat dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Kemudian ada lagi sosial
sosial kemanusiaan. Ini yang paling populer di Pekalongan itu adalah adanya banjir, baik itu banjir rob maupun karena hujan atau perpaduan di antara duanya. Betul. Ini sosial ekonomi, sosial kemanusiaan sangat besar di Kota Pekalongan. Dan yang berikutnya adalah dakwah serta program rutin kami. Oke. Baik, untuk visi misi dari Lazismu Bapak boleh dikasih tahu? Oke. Untuk visi, memang visi kami adalah menjadi lembaga amil zakat terpercaya. Jadi menjadi lembaga amil zakat terpercaya. Untuk visinya yaitu optimalisasi kualitas pendayagunaan ZIS secara transparan, kemudian amanah. Lalu yang kedua, optimalisasi dari pendayagunaan dana ZIS secara inovatif, kreatif, dan profesional, serta optimalisasi dalam pelayanan kepada donatur di Lazismu. Ini adalah visi dan misi kami, Mbak. Wow, luar biasa ya Bapak ya, Lazismu ini. Nah, Bapak biasanya dalam suatu kegiatan tentu ada hal yang melatar belakangi adanya kegiatan tersebut begitu. Nah, biasanya siapa sih pihak yang memprakarsai adanya suatu kegiatan dan bagaimana prosedurnya jika misal ada pihak lain yang ingin menggandeng Lazismu untuk melakukan suatu kegiatan? Oke. Jadi begini, Mbak, kami punya program-program yang sudah tercantum, baik itu yang program rutin tahunan, kemudian program jangka panjang. Nah, dari program-program itu kami usahakan untuk bisa bersinergi. Sinerginya karena kami di Muhammadiyah itu ada MLO, Majelis, Lembaga, dan Ortum. Kita coba di situ mana yang bisa disinergikan, yang programnya sama, relevan, kita gandeng bareng-bareng. Kemudian di luar juga ada, seperti pada saat kemarin ROP itu kami beberapa lembaga di luar dari Muhammadiyah itu bersinergi dengan kami. Di antaranya adalah ada waktu itu BSI Syariah, kemudian dari kelompok-kelompok masyarakat peduli banjir ini juga kita gendeng untuk membantu korban banjir ini supaya bisa lebih ringan bebannya. Demikian juga untuk yang lain seperti di terakhir kami dengan Ibu PKK Kecamatan Pekalongan Barat, itu yang ketuanya Bu Tutut. Kami bersinergi mengadakan kegiatan bareng. Kemudian juga ada ini Mbak dari Yayasan Tunanetra. Ya. Yayasan Tunanetra itu bersinergi untuk pemberdayaan dari anggota-anggotanya, termasuk pada saat akhir Ramadan kita memberikan semacam bingkisan. Dan yang terakhir kami kemarin dari Aliansi Masyarakat Miskin di kelurahan salah satu kelurahan di Pekalongan Utara, nggak usah kami sebutkan, nggak enak gitu. Itu juga kami bersinergi ke sana. Jadi itu yang coba kami sebanyak-banyaknya untuk bisa bersinergi dengan baik yang ada di Persatuan Muhammadiyah maupun yang di luar Muhammadiyah untuk bisa bekerja sama dalam program-program yang kami punya ini. Baik, memang luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, sekarang kita ke SMK Muhammadiyah Pekalongan nih Ibu. SMK Muhammadiyah adalah salah satu yang bersinergi dengan Lazismu. Salah satunya adalah kegiatan ganti oli dan servis motor secara gratis untuk masyarakat yang terdampak bencana rob di Kota Pekalongan. Boleh diceritakan Ibu bagaimana awalnya bisa mengadakan kegiatan tersebut? Oke, terima kasih. Jadi SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan biasa dikenal dengan SMK Mudikal. Jadi remaja kemudian anak-anak muda itu sudah tahu SMK Mudikal itu berarti Muhammadiyah Pekalongan gitu ya. Kalau memulai kemarin untuk servis motor gratis tentunya memang sebenarnya sudah lama kami itu ingin melakukan kolaborasi. Jadi untuk SMK
karena itu sekolah vokasi, kami ada Renstra yang memang mengharuskan kita itu berkolaborasi. Selain kolaborasi dengan industri, kolaborasi juga dengan perguruan tinggi, juga dengan Lazismu ini diantaranya. Nah, dari ngobrol-ngobrol sudah lama, tetapi terkendala ya karena memang aktivitas banyak sekali di Lazismu maupun di SMK Mudikal, yang akhirnya baru kemarin gitu ya bisa terlaksana, yaitu servis gratis. Itu pun karena melihat bahwa kondisi daripada masyarakat yang terdampak rob itu, kita kasihan sekali melihat motor-motor mereka yang tidak bisa bermanfaat dengan baik, rusak. Nah, kebetulan di SMK Mudikal itu ada jurusan teknik sepeda motor, sehingga kami peduli untuk bisa melakukan kegiatan supaya masyarakat agak terkurangi, terbebani dari motornya yang rusak itu dengan servis gratis seperti itu. Wow. Nah, Ibu, dalam kegiatan tersebut teknisinya itu menggunakan siswa-siswa dari kelas 12 jurusan teknik sepeda motor begitu. Nah, apakah sekaligus ini sebagai simulasi untuk mereka nantinya terjun di dunia kerja begitu, dan sekaligus mengukur kemampuan siswa dalam praktik begitu, Bu? Oke. Sebenarnya ya tadi termasuk simulasi. Kalau untuk jurusan TSM sendiri memang dia harus kompeten ketika mau untuk servis di luar ke masyarakat. Kami pun juga harus melihat, menilai, mengevaluasi anak-anak yang kompeten gitu ya. Nah, kemudian sebelum mereka terjun kemarin di servis motor itu, sebenarnya kami sudah sering melakukan, yaitu dengan servis kunjung. Kami kerjasama dengan industri, kemudian membuka servis kunjung di sekolah gitu. Juga kadang kami keluar gitu, cuman masih bayar. Nah, baru kemarin karena ada kolaborasi dengan Lazis, akhirnya kita bisa melakukan gratis seperti itu, Mbak. Baik, dari semua yang sudah dilakukan begitu, termasuk tadi mengukur bagaimana kemampuan siswa dalam praktiknya, kira-kira bagaimana hasilnya, Bu? Hasil dari Hasil anak-anak dari gitu ya? anak-anak praktiknya. Ya, tentunya alhamdulillah kemarin memuaskan ya. Jadi dari masyarakat belum ada yang komplain ini ke kita. Jadi berarti menunjukkan bahwa anak-anak kami yang kami pilih itu sudah oke, ya, sudah kompeten di bidangnya. Gitu. Baik, apakah sebelum kegiatan kemarin itu sebelumnya sudah ada kegiatan serupa begitu yang misalnya bersinergi untuk membantu sesama begitu, atau membantu masyarakat yang terdampak suatu bencana begitu, Bu? Kalau untuk yang terdampak bencana baru kali ini dengan kolaborasi dengan Lazis, tapi kalau sebelum-sebelumnya ke masyarakat itu sudah. Ya, kolaborasinya dengan industri, Mbak. Iya, kami melakukan servis tetapi masih tetap bayar gitu. Oh, baik, berarti sebelumnya berbayar begitu. Iya, ya, sebelumnya berbayar tetapi lebih murah dibandingkan dengan di luar, Baik. di luar ya. Nah, Bapak, bicara tentang pendanaan, Pak. Posisi Lazismu pada kegiatan ganti oli dan servis motor tersebut apakah sebagai pendana begitu, dan yang mana dana tersebut adalah hasil alokasi dari zakat dan sebagainya. Bagaimana masalah prosedur pendanaan dalam suatu kegiatan, Pak? Begini nih, Mbak. Dana yang kemarin yang kita gunakan itu adalah penggalian dana yang memang khusus untuk korban rob. Jadi kami tiap kali ada kegiatan bencana ataupun kegiatan tertentu, kami menggali dana berdasarkan tema yang ada. Nah, kebetulan beberapa bulan yang lalu kan cukup besar. Terus kami adakan galang dana untuk korban rob di Kota Pekalongan. Nah, alhamdulillah terkumpul ya sekian puluh juta lah. Nah, di antaranya setelah kami keluarkan untuk pengobatan gratis, kemudian santunan berupa nasi bungkus, terus pakaian pantas pakai dan sebagainya, kami ada program yang kebetulan kok saya paske dengan SMK Muhammadiyah dengan Bulis yuk jalan bareng ini. Kami nggak punya tim, panjenengan punya tim. Oke, bagaimana? Lah, ngomong-ngomong sana sini, akhirnya deal. Kita laksanakan servis dan ganti oli gratis. Jadi dana itu memang kami alokasikan dari dana bencana rob yang ada di Pekalongan.
dari kami menghimpun sendiri, kemudian kami salurkan ke masyarakat melalui kegiatan tersebut, Mbak. Wow, baik. Bapak, Lazismu ini kan juga mendorong program-program pemberdayaan masyarakat ya Pak. Program apa yang saat ini sedang dilakukan Pak? Tapi tahan dulu jawabannya Bapak, karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita masih akan melanjutkan perbincangan langsung saja nih Bapak. Tadi mengenai program-program pemberdayaan masyarakat. Apa program yang saat ini sedang dilaksanakan Pak? Yang paling banyak yang kami tangani adalah pemberdayaan ekonomi, yaitu usaha kecil, mikro, dan menengah. Apa itu pemberdayaannya? Berupa pemberian modal usaha kepada mereka yang sudah berusaha maupun mereka yang akan berusaha. Yang antara lain seperti alat-alat yang mereka gunakan, yang mereka perlukan, serta modal usaha yang diperlukan kami sediakan. Kemudian biasanya karena mereka itu sudah punya usaha cuman belum memadai, maka itu adalah untuk memperbesar usahanya Mbak. Sehingga paling kami hanya memberikan arahan-arahan berupa tidak terlalu banyak karena mereka sudah berjalan. Tapi kalau yang dari nol ini mungkin barangkali modalnya cukup besar dan perlu untuk penanganan lebih lanjut Mbak. Di samping itu selain dari ekonomi juga ada yang kesehatan. Kesehatan ini kami memberikan layanan berupa pengobatan gratis. Ini tidak hanya pada daerah-daerah terdampak rob, tapi untuk saat ini memang kami arahkan ke situ. Yang dalam bulan Juni 2 kali kami lakukan, yaitu di Desa Degayu, kemudian yang terakhir di Dukuh Coekan, Jalan Pati Unus, dan yang sebelum-sebelumnya sudah berjalan beberapa di tempat-tempat yang lainnya. Selain itu kemudian ada pembinaan pada pelaku UMKM yang seperti tadi kami sebutkan. Ini untuk supaya mereka bisa terus berkembang, Mbak. Demikian mungkin, Mbak. Baik, Bapak, tadi selain bersama SMK Muhammadiyah Pekalongan dalam kegiatan servis sepeda motor begitu, apakah ada pihak lain di kegiatan Lazismu dalam bekerja sama, dan sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan di Kota Pekalongan bersama pihak lain tersebut? Oke. Yang terakhir memang dengan SMK, ini suatu hal yang luar biasa, ini terapresiasi oleh masyarakat. Saya sendiri tidak menduga, Mbak. Oke. Dan yang dikeluarkan tidak banyak, hanya kami kolaborasi yang sangat bagus. Ini artinya kami menyediakan hanya jasa plus oli, kemudian bulis, tenaga dan sebagainya. Tapi Masya Allah itu yang mengapresiasi luar biasa. Yang lain yang sudah berkolaborasi dengan kami, diantaranya adalah tadi kami singgung ibu-ibu PKK. Ini saya sebutkan ibu-ibu PKK, Kecamatan Pekalongan Barat. Luar biasa. Beliau kontak kami, Pak, kita kerjasama, monggo, silakan. Kami diajak ke sana, program-program beliau seperti ini, kemudian kami samakan juga. Kami juga ada program seperti ini, Bu, monggo, yang disatukan aja, mana yang cocok, kita jalan bareng. Oke, pada saat itu beliau menyalurkan zakat fitrah ke tempat kami. Oke, kita terima. Kemudian juga kita langsung tawarkan bahwa monggo pada daerah-daerah panjenengan yang masih memerlukan bantuan ini, kami siap salurkan ini. Kami terima, kami catat, kemudian kami kembalikan ke panjenengan. Oke, kalau memang nanti tidak ada, ya kami bawa ke tempat yang lain, tapi kalau ada, monggo. Nah, kemudian kemarin kontak-kontakan lagi, Pak, kita jalan lagi. Oke, siap. Monggo Bu, ini ada program, silakan panjenengan pilih. Ini Bu Tutut, Masya Allah, Bu Tutut luar biasa itu, sebagai ketuanya. Nah, kemudian contoh yang lain lagi, tokoh-tokoh masyarakat kadang kontak ke kami, Pak, di kami ada warga yang rumahnya tidak layak huni, ya, tidak layak huni, kami butuh bantuan gimana?
Oke Pak, kami coba nanti tak survei. Kami survei ke sana, tapi ada persyaratan begini-begini Pak. Silakan administrasi untuk bisa diselesaikan. Nanti insya Allah kita bantu. Ini yang dengan tokoh masyarakat dan juga dengan perusahaan maupun instansi lain ada. Pernah dari tadi saya sebutkan BSI itu juga memberikan bantuan ke kami untuk menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi mereka ada dana, kemudian minta kami untuk menyalurkan, terus kami untuk melaporkan kegiatan tersebut kepada mereka. Dan ada lagi beberapa yang lain yang kebanyakan memang permintaannya hanya untuk penyaluran saja. Pak, ada akses ke sana seperti ini, monggo tolong dibantu. Seperti itu Mbak. Jadi ya cukup banyak memang. Kami kalau menyebutkan satu persatu mungkin barangkali terlalu panjang. Jadi yang sepintas saja dan mungkin yang paling akhir yang kami sebutkan sedikit ini Mbak. Okay. Baik, itu memang artinya kegiatan dalam waktu dekat ini kemarin-kemarin begitu ya Pak. Bapak, saya ingin memberikan pernyataannya dan mungkin nanti boleh dibantu dijawab. Islam mengajarkan pemiliknya untuk menjadi penderma dan menolong bagi sesama yang membutuhkan. Tapi di sisi lain saya pernah mendengar bahwa konon Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang kita untuk mendermakan sesuatu barang yang kita cintai begitu Pak. Nah, bagaimana kira-kira kita bisa melakukan itu gitu ya, mengingat ini termasuk tantangan yang berat bagi sebagian orang untuk mendermakan barang-barang yang mereka sukai, yang mereka cintai begitu Pak. Kira-kira ada tips begitu Pak untuk pemirsa di rumah mungkin? Memang kalau hal seperti ini suatu sisi sebetulnya menjadi berat. Karena apa? Kita diminta untuk memberikan sesuatu barang yang kita cintai. Masya Allah abote Mbak kayak gitu. Kita punya hanya satu-satunya misalkan sepeda motor, kemudian untuk memberikan kepada yang lain, ini jelas hal yang berat. Tapi di sisi lain bahwa Allah itu memberikan iming-iming. Jika kita memberikan sesuatu maka akan dibalas 7 kali, kemudian akan berlipat lagi menjadi 10 kali dan menjadi 700 kali. Dan Allah itu maha kuasa, artinya kalau mau dilipatkan sekehendaknya itu bisa. Jadi tidak hanya sampai 700 kali itu tidak, tetapi kalau Allah itu berkehendak maka berapapun itu akan dilipatkan. Sebagai contoh aja lah, saya sedikit menyitir ke sholat fardu aja ya. Sholat fardu itu kalau kita sendirian, khususnya laki-laki ini ya, itu kan hanya kalau saya kenominalkan misalkan, kalau saya sholat duhur sendirian di rumah, saya hanya dapat 1 juta. Ketika saya ke masjid, saya berjamaah, saya dapat 27 juta. Kira-kira mau milih nih Mbak? Ya nek saya ke masjid, orang ketang pelaku dengan perangkat dan sebagainya ke masjid. Nah ini saya contohkan seperti itu ketika saya memberi penjelasan seperti itu. Terus yang berikutnya yang menjadi motivasi juga, ya kita bersedekah, kita berderma itu tidak usah menunggu kaya. Apa yang kita punya sudah kita berikan. Tentunya dengan keikhlasan kita. Kita punya uang 1.000, ya udah kita ikhlasnya berapa? Kita berikan kepada misalkan yang berhak lagi, seperti kalau ada pengemis atau peminta-minta. Kita punya uang sekian, ya sepersekiannya kita berikan. Jadi tidak usah menunggu kaya, tidak usah kita punya banyak uang. Tetapi ketika kita ada itu sebagian kita berikan, seperti itu. Contoh zakat, konsepnya itu hanya 2,5% toh Mbak. Kalau zakat itu 2,5% dan ada batasnya, batas nisab. Nisabnya itu penghasilan kita dalam 1 tahun, yaitu 85 gram emas. Ya, dinominalkan 85 gram emas. Kalau misalkan saja emas itu per gram 1 juta, berarti kalau penghasilan kita selama 1 tahun 85 juta, kita baru wajib zakat. Nah, kalau belum wajib bagaimana? Wah, alhamdulillah aku kena zakat. Bukan seperti itu. Tetapi ya keluarkan infak. Berapa? Ya mengacu ke zakat 2,5% kita keluarkan. Untuk apa? Ya untuk mereka yang berhak. Bahwa ingat
di harta kita itu ada titipan fakir miskin yang dititipkan kepada kita. Nah, kita harus keluarkan karena itu sebagai kotoran. Kalau kita tidak keluarkan dari tahun ke tahun, maka akan menjadi banyak dan ini akan berat bagi kita. Maka lazismu untuk ya dicicil tiap bulan dan gampang. Yang penting kan jumlahnya sudah jelas, keluarkan tiap bulan. Panjenengan mengendaki kami jemput ya kami jemput, panjenengan transfer ya kami transfer, panjenengan pingin pakai kris ya kita siapkan kris. Gitu toh Mbak. Untuk milenial kan seperti itu karena 60% sudah pakai digital. Betul Pak. Betul, Mbak. Yang memang artinya dari barang-barang yang kita cintai tersebut itu sebetulnya ada hak orang lain juga untuk berhak menerima dan lebih membutuhkan begitu ya Pak ya. Itu motivasinya begitu. Nah, kalau dari Ibu mungkin ada tanggapan Bu mengenai hal ini? Oke, kalau saya dari sudut psikologis ya, memang manusia itu pada intinya itu kalau sudah memiliki sesuatu itu pengennya ya udah nggak bisa orang lain ingin mendapatkannya gitu ya. Jadi kekeh ya, kuat, iki punya aku masa harus saya bagi gitu ya. Tetapi tadi dari sudut agama memang apa yang kita punya itu sebenarnya hanya titipan aja gitu, sementara aja. Jadi ya kalau sudah aturannya itu jelas ya kita harus yakin dan melakukannya seperti itu. Yang penting yakin dalam hati begitu ya Bu ya. Baik, Bapak Lazismu ini kan selain mengelola penyaluran dana zakat juga memiliki serangkaian program sosial. Salah satunya adalah program santunan mualaf. Dan bisa dijelaskan Bapak tentang santunan mualaf tersebut itu bagaimana? Untuk mualaf ini memang masih hangat ini. Kebetulan Batik TV juga meliput. Alhamdulillah ini saya terima kasih sekali Batik TV. Selalu menyertai kegiatan-kegiatan kami. Jadi untuk mu'alaf memang salah satu asnaf atau bagian yang berhak untuk menerima zakat. Nah, mu'alaf ini memang ada yang kalau kami di Muhammadiyah ada yang ngurusi sendiri yaitu Ibu-Ibu Aisyah kebetulan. Nah, kami berkolaborasi di situ, bersinergi dengan Ibu-Ibu Aisyah. Kemarin meresmikan, bukan mendirikan tapi meresmikan aja karena kegiatan-kegiatan itu sudah ada, cuman belum diresmikan wadahnya, yaitu Mu'alaf Center yang kebetulan waktu peresmiannya bertempat di Masjid Al-Hikmah Potosuke. Nah, dari program yang ada pada kami kemudian disinergikan pada Mu'alaf Center, kami padukan di situ berupa pemberdayaan teman-teman Mu'alaf ini. Seperti misalkan kalau mereka yang ekonominya masih perlu kita bantu, kita berdayakan. Kalau misalkan memungkinkan kita bisa untuk menyalurkan dalam artian punya scale untuk tertentu yang bisa kami salurkan, kami coba bantu salurkan. Dan minimal kita akan coba untuk pembinaan rohaninya Mbak. Karena bagaimanapun mereka habis beralih ini kan perlu terus dibina dan dikuatkan, dibahagiakan. Ini yang paling penting. Nah ini kami yang terus secara rutin dengan Ibu-Ibu Aisyah itu untuk membina para mu'alaf yang wabil khusus ada di Kota Pekalongan ini Mbak. Baik, untuk sejauh ini sudah ada berapa orang Pak yang menerima itu Pak? Catatan terakhir yang kami terima itu ada 18, baik dari yang remaja maupun yang orang tua. Dan ini nampaknya akan terus bertambah karena beberapa kontak sudah masuk untuk ikut bergabung ke situ dari teman-teman mu'alaf. Ya kami terima aja nanti bisa bergabung, kemudian untuk pembinaannya biar kami bisa satukan mungkin sesuai dengan segmennya, barangkali usia kemudian apapun kegiatan-kegiatannya kita bedakan supaya bisa lebih fokus gitu Mbak. Baik Bapak, bagaimana tanggapannya ya? Jadi beberapa tahun kebelakang ini muncul fenomena kalangan muda yang hijrah begitu Bapak. Menurut Bapak melihat fenomena ini bagaimana Pak? Hijrah yang bagaimana ini? Mungkin dalam dalam konteks lebih baik lagi begitu. Ya, ini alhamdulillah memang patut kita syukuri. Berarti yang pertama setidaknya dengan media sosial yang begitu gencar, kemudian teknologi yang maju, ini membuat para kaula muda tidak hanya nyun sewu, kadang yang dikeluhkan oleh kami Bu Lis ya,
tulis barang main game, tapi ternyata mereka juga di sela-sela seperti itu masih disempatkan untuk membuka situs-situs keagamaan, sehingga mereka yang tadinya mungkin imannya itu belum kokoh akan semakin kokoh, sehingga mereka bisa lebih taat dalam beragama, ya. Dalam ini konteks Islam lah, artinya mereka yang tadinya mungkin sholatnya isik bolong-bolong menjadi lebih rajin lagi, kemudian yang tadinya sudah sholat tetapi belum berjamaah di masjid menjadi berjamaah di masjid. Nah ini kami dukung sekali, bahkan kami beberapa dari komunitas remaja itu mengajukan proposal ke kami untuk kegiatan bersama. Artinya mereka punya program seperti ini, kami coba untuk ikut membantu pelaksanaan kegiatan tersebut, dan ini sangat luar biasa. Kami apresiasi sekali Mbak seperti itu, karena bagaimanapun ini yang sudah disetir oleh Rasul, artinya manfaatkan usia mudamu sebelum datangnya usia tua. Karena kalau kita udah tua, nyun sewu lah, seusia saya itu mau apa-apa itu ya wes, ya orang sekarang mengatakan saya kabeh. Nah, tapi kalau pemuda pesiji semangatnya luar biasa, kemudian tenaganya juga masih fit, kesehatannya juga bagus, sehingga ketika dia berbuat itu akan lebih mudah, dan insya Allah ini menjadi hal yang sangat luar biasa di kemudian hari ini, Mbak. Artinya memang ketika dilakukan ketika masa muda tuh lebih baik begitu ya Pak? Iya. Ya? Baik Bapak, kita akan lanjut lagi setelah ini, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Pemirsa, kembali lagi di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Masih bersama saya Diastika dan juga para narasumber kita yang luar biasa. Dan kita masih dalam perbincangan yang sangat seru ya Bapak dan Ibu ya. Baik, kita lanjutkan lagi Pak. Tidak hanya santunan untuk masyarakat umum, tetapi Lazismu juga memberikan menyentuh sektor pendidikan begitu lewat program beasiswa Mentari dan School Kid begitu Pak. Bagaimana penyalurannya Pak? Dan untuk Kota Pekalongan sendiri, sudah sekolah mana saja yang mendapat bantuan tersebut begitu? Iya, matur nuwun Mbak. Untuk beasiswa ini ada dua macam di Lazismu, yaitu yang pertama beasiswa Mentari. Beasiswa Mentari ini diperuntukkan untuk anak-anak dari tingkat SD, SMP, dan SLTA. Kemudian yang kedua yaitu beasiswa Sang Surya. Sang Surya ini untuk perguruan tinggi, khusus untuk Kota Pekalongan. Baru bisa yang S1 Mbak, yang S2 belum. Jadi sekali lagi yang S1 untuk yang Sang Surya, S2-nya belum karena yang nanti masih banyak sehingga nanti S2 belakangan. Kemudian tidak hanya School Kid itu pemberian peralatan sekolah pada anak-anak. Kami juga ada Save of School. Artinya kita membantu pada sekolah-sekolah yang memang memerlukan bantuan. Ini mungkin di Kota Pekalongan sudah tidak ada karena salah satu penilaiannya adalah bahwa sekolah itu memiliki murid yang sangat minim. Alhamdulillah Kota Pekalongan sekolah-sekolahnya khususnya untuk yang Muhammadiyah ya alhamdulillah makmur semua. Sehingga Save Our School kita tidak prioritaskan, tetapi yang ada adalah bantuan-bantuan berupa untuk pembangunan dari sekolah termasuk SMK Muhammadiyah yang masih duwe gawe ini kita spot ya sesuai dengan kemampuan Lazismu untuk penggalangan dana dalam rangka pengembangan kampus 2 yang rencananya ada di jalan sebelah utaranya terminal. Oke. Saya lupa jalan apa itu. Di situ kita spot untuk penggalian dananya sehingga supaya bisa cepat selesai untuk pembebasan tanah dan pembangunannya tentunya Mbak. Okay. Baik, Pak, saya penasaran apakah penerimanya hanya sekolah-sekolah Muhammadiyah saja atau untuk umum juga Pak? Oke. Untuk School Kid itu tidak, secara umum kita berikan pada sekolah negeri maupun Muhammadiyah. Tetapi kalau beasiswa sebetulnya sudah tidak begitu relevan karena mereka sudah tidak membayar.
di SD, SMP, SMA, SLTA itu semua kalau negeri sudah gratis, gitu. Ya sekarang beasiswa untuk membiayai apa? Oke Pak, tidak mampu untuk beli seragam dan sebagainya. Ya monggo kita komunikasi. Nah kalau yang di swasta seperti Muhammadiyah itu kan masih bayar Mbak. Dan yang saya barangkali bayarnya kan agak gede juga karena swasta. Tahu sama panjenengan kalau swasta bagaimana, ini tidak usah saya jelaskan lah. Sehingga kami sedikit prioritas memang untuk beasiswa. Kalau yang negeri karena sudah bebas, berarti tidak begitu relevan untuk beasiswa mentarinya. Tapi kalau sang surya, kami dari manapun yang mengajukan, asal memenuhi persyaratan yang kami tetapkan, maka kami akan salurkan, Mbak. Okay. Baik, Ibu, sejauh ini apakah SMK Muhammadiyah juga masih menerima bantuan dari Lazismu? Iya, kalau kerjasama Lazismu dengan SMK Mudikal ini sudah lama ya Mbak. Mungkin baru berdiri Lazismu itu kami sudah. Jadi bantuan terutama pada beasiswa untuk siswa yang kurang mampu itu rutin dari Lazismu. Baik, biasanya apa saja yang harus dipersiapkan oleh peserta didik? Tentunya dari guru BK kami itu melihat atau mengidentifikasi bagi anak-anak yang memang dari keluarga yang tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu gitu ya. Biasanya memang dari awal sekolah kami itu juga memberikan kebijaksanaan seperti itu. Jadi kalau yang tidak mampu ya pasti kami akan nanti ke depannya memberikan bantuan-bantuan seperti itu, terutama yang dari Lazis. Baik, dalam kasus seperti itu biasanya ada pihak-pihak yang memanipulasi, Bu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, bagaimana Bu? Kalau sementara ini nggak ada sih, karena memang dari kami, guru BK itu memprosesnya betul-betul detail. Jadi emang betul-betul dari keluarga yang tidak mampu. Sekarang kalau misalkan orang yang mampu minta SKTM ya malu tuh Mbak. Jadi memang mereka yang tidak mampulah yang akhirnya membawa SKTM seperti itu. Nah, baik Bapak, kalau dari Lazismu sendiri apakah mengharuskan persyaratan tertentu begitu untuk para siswa ini? Apakah dari Lazismu menyampaikan ke pihak sekolah begitu Pak? Oke, sebagai contoh untuk tahun ini kami sudah mengirimkan surat ke sekolah-sekolah untuk pengumpulan data alokasi rata-rata 10 siswa per sekolah kecuali SMK Muhammadiyah. Ini istimewa, paling banyak. Oke, syaratnya memang ada Mbak. Di Anda tadi yang disampaikan oleh Mbak bahwa untuk membedakan antara mereka yang mampu dan tidak mampu, yaitu adanya SKTM, kemudian KTP dari orang tua, terus kartu pelajar kalau ada, kalau nggak ada ya nggak usah, terus KK. Sudah itu aja. Kalau itu udah lengkap, nanti oleh pihak sekolah secara kolektif diserahkan ke kami. Maka kami akan proses, terus kami akan serahkan ke pihak sekolah untuk dilanjutkan pada siswanya. Baik, Bapak, Lazismu ini kan melakukan pendayagunaan dan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan sebagainya secara kreatif dan produktif begitu. Nah, untuk di Kota Pekalongan sendiri, apakah biasanya penyaluran dana sosial tersebut melalui tangan pertama begitu, yang artinya dari Lazismu langsung kepada penerima atau ada perantaranya lagi, Pak? Okay. Alhamdulillah kalau kami dalam penyaluran selalu langsung ke mustahik, ke penerima. Jadi kami tidak melalui perantara. Paling kalau dalam misalkan usulan bisa kami terima dari berbagai pihak yang mengusulkan, tetapi dalam penyaluran kami langsung kepada penerima dalam hal ini mustahik. Karena kami nyun sewu antisipasi untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian syarat dan ketentuan tetap berlaku Mbak. Artinya bahwa meskipun itu ada rekomendasi dari pihak-pihak yang terkait, kami tetap terapkan syarat ketentuan berlaku. Kalau itu memenuhi syarat, kami salurkan. Kalau tidak memenuhi syarat, ya nyun sewu kami pending sampai persyaratan ini dilengkapi dulu. Ngoten. Baik, Bapak, bicara tentang zakat dan pendermaan, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa generasi muda sekarang lebih suka berderma lewat digital yang bahkan bisa dilakukan secara virtual begitu. Apakah Lazismu sudah merambah ke sana, Pak? Alhamdulillah kami sudah, walaupun mungkin dalam penilaian secara umum belum maksimal, tetapi kami sudah untuk mengarah ke sana. Yang pertama,
dalam penggalian dana untuk bencana kami libatkan KIBI, kitabisa.com. Itu secara digital mereka online menghimpun dana dari manapun masuk ke sana. Kemudian setelah itu kami ajukan permohonan untuk pencairannya. Baru kami salurkan ke masyarakat yang terdampak. Kemudian kami juga menyediakan untuk rekening transfer, donasi, baik itu zakat, infak maupun sedekah yang lainnya. Terus yang berikutnya kami siapkan juga kode kris ya. Yang ini Mbak. Yang tinggal dijepret saja. Iya, dijepret oleh HP, maka tinggal berapa mau disalurkan. Nah, ini bentuk-bentuk kami antisipasi bahwa ke depan itu kayaknya model konvensional akan ditinggalkan, sehingga kami juga siap-siap ke sana. Oke, ngoten Mbak. Betul Bapak. Nah, Ibu bagaimana tanggapannya mengenai sedekah digital yang bahkan bisa dilakukan secara virtual? Oke, jadi memang sekarang ini bahkan dunia ya memang sudah kita mengenal adanya 4.0 ya, bahwa semuanya sudah menggunakan digital. Jadi ini membuat praktis, efektif juga gitu ya. Jadi semua orang itu bisa melakukan tanpa sulit harus datang ke Lazis atau seperti apa, tapi bisa langsung melalui digital ya. Jadi memang ini penting sekali untuk semuanya harus sudah menggunakan digital. Itu harus beradaptasi dengan teknologi. Iya, betul. Ya Bu ya. Nah, Bapak selain menyalurkan dana amal begitu, Lazismu juga aktif memberikan penyuluhan dan pelatihan. Nah, di Kota Pekalongan sendiri pelatihan atau penyuluhan semacam apa yang diberikan, Pak? Oke. Sudah beberapa pelatihan di tahun ini yang kita lakukan. Di antara kolaborasi dengan Ibu-Ibu Aisyah itu rias yang dilakukan oleh pelaksana Ibu-Ibu Aisyah, tetapi pendanaan dari kami. Kemudian itu yang ajar masak itu tulis ya, catering. Kami kebetulan ada donatur kami yang punya catering yang cukup besar, dan beliau siap untuk mendidik warga yang memerlukan. Tidak usah kami sebutkan, tetapi beliau siap dan komitmen untuk bekerja sama dengan Lazismu. Serta gendengan yang terbaru ini adalah Ibu-Ibu PKK Kecamatan Pekalongan Barat, itu nanti mudah-mudahan bisa berkolaborasi terus, termasuk pada pemberdayaan ekonomi warganya. Nah, baik. Apakah hanya masyarakat yang memiliki status sebagai penerima alokasi dana zakat ini yang sebagai mustahik begitu ya Pak ya? Yang diberikan pelatihan tersebut begitu, atau dan tujuan dari dilakukannya pelatihan tersebut untuk mengentaskan kemiskinan begitu Pak. Nah, tujuan dari diadakan pelatihan ini adalah salah satunya untuk memulihkan perekonomian masyarakat dan bisa membantu mereka begitu. Boleh dijelaskan Bapak? Iya. Jadi memang kami itu kan pemberdayaan, ya. Pemberdayaan tentunya yang belum berdaya supaya bisa berdaya, yang belum mampu supaya bisa mampu, baik dalam segi ekonomi maupun hal-hal yang lainnya. Nah, yang kami prioritaskan memang dalam hal ini adalah pemberdayaan ekonomi. Karena ini kalau ekonomi terpuruk, dikhawatirkan bahwa hal-hal yang lain juga akan menjadi terpuruk, meskipun itu mungkin tidak signifikan. Maka kami coba untuk ekonomi biar bisa berdiri dulu, bisa bangkit, minimal setaraf dengan selevelnya. Nah, mau nggak mau di sini yang paling gampang adalah pemberdayaan ekonomi UMKM, gitu. UMKM artinya mereka pinginnya apa? Saya pingin usaha seperti ini Pak, saya pingin jualan fried chicken, tapi saya tidak punya gerobak. Oke, kamu serius mau jualan fried chicken? Serius Pak? Oke, kami siapkan gerobak, kemudian modal dan alat-alatnya kami kirim. Ini belum kami publikasikan. Nanti mohon Batik untuk bisa Batik TV bisa mempublikasikan juga. Kemudian yang lain lagi, misalkan, Pak, saya udah jualan, tapi kok kayak gini modalnya terkikis terus, bla 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 bla. Oke lah, monggo kita bantu, kita suntik pendanaan dan sedikit ya bukan semacam pelatihan, tapi penjelasan perihal manajemen keuangannya. Karena biasanya yang usaha-usaha seperti itu manajemennya gimana ya?
duit belum dodolan modal kurang ya? yo gawe iki wo gawe ini jadi ketika nanti mau kulaan lagi habis uangnya. Nah ini kami memberikan pemahaman tentang manajemen keuangannya dan yang lain-lainnya. Jadi itu menjadi prioritas Mbak untuk keuangan ekonomi ini. Pilar ekonomi menjadi prioritas utama bagi Lazismu karena pemberdayaan. Kalau yang lain-lainnya kan insidentil, kesehatan. Orang kalau sehat nggak perlu diberdayakan kan? Mereka udah sehat, mintanya sehat. Nah, ketika mereka terpuruk sakit, kami bantu. Ya, kami bantu. Yang pertama, karena mungkin sekarang BPJS atau kartu KIS ya, iya sudah istilahnya sudah tertanggung semua. Yang menjadi problem ketika mereka sakitnya agak berat, mereka harus lari ke Semarang seminggu sekali, seminggu 2 kali, ada yang sebulan sekali, 3 bulan sekali. Mereka berat di ongkos. Kami sediakan ambulan gratis. Baik. Kamu butuhnya kapan? Kami berangkat. Dan itu gratis, tidak memberikan sepeser apapun kepada Lazismu. Kami siap untuk antar jemput. Pak, mohon maaf saya potong. Okay. Artinya memang penerima tersebut adalah orang-orang yang membutuhkan begitu ya Pak ya? Baik, karena kita waktunya terbatas Bapak singkat saja. Lazismu tidak menerima segala bentuk dana yang bersumber dari kejahatan. Bagaimana cara Lazismu tracking itu Pak? Singkat saja. Untuk Kota Pekalongan, insya Allah nggak ada masalah karena kami tahu profil individunya. Kota Pekalongan kan warganya tidak terlalu banyak. Profil individunya insya Allah juga sudah ketahuan. Seperti Bu Lis misalkan, Ibu Kepala Sekolah memberikan donasi 100 juta. Kami nggak perlu ragu siapa Bu Lis karena beliau adalah Kepala Sekolah. Insya Allah Kepala Sekolah ya dananya halal, amanah. Nah kami tidak perlu ragukan. Tapi kalau mungkin tingkat nasional barangkali itu perlu tracking yang lebih jeli lagi. Tapi kalau untuk tingkat lokal, insya Allah Mbak tidak ada masalah. Ya, Pak, ya? Aman. Baik, Bapak terakhir menjelang Idul Adha 2022 apa yang dipersiapkan? Singkat saja Pak, waktu kita terbatas. Kami ada program, ini yang saya ngambil ini. Program Korbanmu, inovasi untuk ketahanan pangan. Ya, jadi ini adalah korban yang dikemas dalam bentuk kaleng, ya dimasak rendang yang merupakan ini makanan khas Indonesia ya. Nah ini sudah siap saji. Kita bukanya juga enak, kemudian higienis, diproduksi oleh pabrikan nasional yang sudah tidak asing lagi bagi kita karena ini yang memproduksi adalah produk nasional dari perusahaan makanan yang cukup tersohor di Indonesia. Jadi kalau panjenengan berkorban, saya minta sekali-kali beralih ke sini karena ini lebih awet dan lebih sasarannya lebih merata. Ya, untuk penyembelihan jangan khawatir, kita sembelih pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tetapi kalau untuk distribusi kita sepanjang tahun tidak harus didistribusikan pada tanggal itu. Ini yang perlu pemahaman seperti itu. Jadi kalau penyembelihan hewan kurban tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tetapi kalau distribusi dagingnya bisa sepanjang tahun. Ini mau ke Papua, mau pelosok mana, insya Allah sampai. Baik, ini memang produk dari Lazismu ya Bapak ya? Baik. Mohon maaf Bapak waktunya terbatas. Mungkin terakhir Bapak pesan kepada masyarakat terkait berderma Bapak, silakan singkat saja. Moga silakan berderma melalui Lazismu karena Lazismu adalah memberi untuk negeri. Insya Allah kami akan amanah dalam melaksanakan penyaluran dari dana yang dipercayakan masyarakat pada kami. Baik, silakan dari Ibu pesan kepada masyarakat gitu ya. Karena dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh SMK Mudikal ini, menolong sesama itu tidak harus dari bentuk materi, Bu. Iya betul. Jadi ke masyarakat ya silahkan kalau memang mau berderma, mau zakat atau apa, memang harus lewat suatu organisasi yang memang sudah valid likuiditas dan sebagainya, akuntabel juga. Karena memang nyata itu, jadi udah nyata ke masyarakat, dikembalikan ke masyarakat lagi. Baik, Bapak dan Ibu terima kasih banyak sudah hadir di Expose hari ini. Sayang sekali waktu kita terbatas, mungkin nanti kita bisa sambung lagi di lain kesempatan. Dan pemirsa, kebahagiaan adalah ketika kita memanfaatkan hidup untuk berbagi dengan sesama. Saya Dia Astika Dewi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa tetap saksikan Expose lebih dekat, lebih santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.